Selamat siang pemirsa, Anda menyaksikan Headline News pukul 11. Ketua KPK nonaktif Firly Bahuri memenuhi panggilan pemeriksaan di Barreskrim Polri pada Rabu pagi. Firly menjalani pemeriksaan lanjutan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan mantan Menteri Pertanian. Firly Bahuri tiba sekitar pukul 9.13 WIB bersama dengan ajudannya. Berbeda dari pemeriksaan sebelumnya, Firly kini melewati lobi gedung Barreskrim Polri meski tak ada kata-kata yang disampaikan mantan pimpinan lembaga anti rasuah itu. Firly langsung masuk ke gedung Barreskrim Polri. Di Reskrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak mengatakan pemeriksaan lanjutan ini sama seperti pemeriksaan sebelumnya. Setelah berkas perkara ini selesai, penyidik akan melimpahkan berkas perkara tersebut ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Bila berkas lengkap, penyidik melimpahkan tersangka dan barang bukti untuk menjalani persidangan. Dan untuk mengetahui informasi terkini di Barreskrim Polri, kita sudah bergabung dengan Valeri Budianto. Valeri, bagaimana jalannya pemeriksaan Firly Bahuri? Akankah Firly ditahan? Ya, Egan, hingga saat ini pemeriksaan terhadap Ketua Nonaktif KPK Firly Bahuri masih terus berlangsung. Tadi ini Firly tiba di Barreskrim sekitar pukul 9.15 hingga pemeriksaan sudah berjalan kurang lebih hampir 2 jam. Tadi begitu tiba di Barreskrim, Firly tidak mengutarakan apapun, didampingi oleh satu ajudannya dan langsung masuk ke dalam ruang pemeriksaan di lantai 6. Namun tidak lama kemudian kuasa hukumnya Ian Iskandar tiba di gedung Barreskrim Polri dan menyampaikan sejumlah hal. Pada utamanya adalah Ian ini menyampaikan bahwa kliennya ini sudah kooperatif, telah 4 kali memenuhi panggilan dari penyidik gabungan, yaitu 2 kali diperiksa sebagai saksi dan 2 kali diperiksa sebagai tersangka. Adapun hari ini merupakan kali kedua Firly diperiksa di Barreskrim Polri dalam statusnya sebagai tersangka. Dan informasi yang kami dapatkan dari Reskrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak, untuk pemeriksaan kali ini karena bersifat pemeriksaan lanjutan, maka akan ada perbedaan sedikit, yaitu lebih mendalam untuk pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan kepada Firly Bahuri. Terlebih kita ketahui bersama, kemarin ini dilakukan penggeledahan oleh penyidik gabungan PMJ dan juga Barreskrim Polri terhadap salah satu apartemen yang diduga milik Firly Bahuri yang berlokasi di Dharma Wangsa, di mana apartemen ini diduga ditinggali oleh istri dari Firly Bahuri. Dan ternyata untuk apartemen ini tidak tercatat dan juga tidak terdaftarkan di LHKPN dari Firly Bahuri. Oleh karena itu, salah satu materi pertanyaan yang tentunya akan ditanyakan oleh penyidik kepada Firly Bahuri adalah terkait mengapa apartemen yang diduga miliknya ini tidak terdaftar di LHKPN. Kemudian juga diduga ada sejumlah aset lainnya juga tidak terdaftar di LHKPN. Kemudian nanti dari keterangan Firly akan menjadi dasar untuk penelusuran dana ke sejumlah rekening dan akhirnya diharapkan dapat menunjukkan dan juga menemukan titik terang terkait dengan dugaan pemerasan yang dijerat kepada Firly Bahuri yang dilakukan kepada mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Kita ketahui untuk Firly ini diduga melakukan pemerasan sebanyak 7,4 M melalui penukaran falas, yaitu dengan mata uang USD dan juga SGD. Kemudian juga hal lain yang akan ditanyakan adalah tentunya penyidik ini akan memberikan pertanyaan kepada Firly seputar dengan pertemuannya dengan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Di awal pemeriksaan ini sempat dibantah, namun kini sudah diakui. Kemudian juga akan dilakukan pertanyaan terkait dengan kronologi apa yang terjadi setelahnya. Nantinya keterangan dari Firly Bahuri ini akan dicocokkan dengan keterangan ahli maupun saksi yang telah dihadirkan. Kita ketahui bersama ada sekitar 90-an saksi dan juga ahli yang sudah dihadirkan untuk memberikan keterangan, menemukan titik terang dalam kasus ini, mulai dari mantan pemimpin KPK, pegawai KPK, kemudian juga SYL sudah dipanggil menjadi saksi, lalu juga ada sejumlah saksi lainnya baik yang terkait maupun tidak. Ajudannya sudah dipanggil juga untuk membuat terang kasus ini. Selain itu juga untuk pemanggilan Firly hari ini dalam rangka untuk melengkapi berkas perkara. Karena untuk berkas perkara dapat dinyatakan lengkap harus terdiri atas keterangan sejumlah saksi, kemudian juga tersangka dan juga ahli hingga barang bukti. Untuk barang bukti tentunya juga akan menjadi pertimbangan karena nanti barang bukti yang disatukan ini merupakan hasil bukti-bukti yang ditemukan misalnya dari hasil penggeledahan baik itu di KPK maupun di sejumlah rumah milik Firly Bahuri, ada yang di Bekasi, di Jakarta, apartemen yang di Dharma Wangsa dan juga safe house di Kartanegara. Kemudian juga penyidik telah melakukan sejumlah penggeledahan di tempat-tempat yang diduga milik tetangga Firly namun memiliki keterkaitan dengan Firly. Tentunya semua ini nanti akan menjadi barang bukti yang kemudian akan seluruhnya dilengkapi di berkas perkara sebelum
dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi agar nanti dapat kedepannya dilanjutkan dalam proses persidangan. Namun Egan, yang menjadi pertanyaan adalah kapankah Firly ini akan ditahan, karena hingga saat ini pemeriksaan kedua statusnya sebagai tersangka, ia masih belum juga ditahan. Padahal kalau misalnya kita melihat pada pemeriksaan tersangka lainnya, biasanya di hari ia ditetapkan sebagai tersangka akan langsung ditetapkan penahanan terhadapnya. Apakah faktor latar belakang dan juga rekam jejak Firly sebagai purnawirawan Polri bintang 3 berpangkat Komjen ini juga menentukan alasan mengapa Firly ini tidak kunjung ditahan. Bahkan sejumlah pihak mulai dari penyidik hingga Kapolri juga sudah ditanyakan terkait hal ini, dan kalau misalnya respon dari Kapolri dinyatakan adalah itu merupakan kewenangan dari penyidik untuk penahanan serta untuk mematuhi proses hukum yang ada. Sedangkan untuk pernyataan dari penyidik yaitu dari Polda Metro Jaya juga dinyatakan karena belum ada alasan yang kuat, ada alasan kuat maksud kami, dan juga belum diperlukan untuk saat ini. Dan kalau kita merujuk pada pasal 21 ayat 1 KUHP, alasan dari penahanan adalah apabila penyidik ini khawatir tersangka dapat mengulangi tindak pidana, kemudian menghilangkan barang bukti ataupun misalnya kabur, sehingga perlu dilakukan penahanan. Apakah dengan tidak ditahannya Firly hingga saat ini berarti penyidik ini yakin Firly sebagai purnawirawan Polri ia akan kooperatif, tidak akan menghilangkan barang bukti, tidak akan kabur, dan juga tidak akan mengulangi tindak pidananya. Namun di sisi lain, pihak dari penyidik ini sudah mengeluarkan surat pencegahan Firly untuk keluar negeri selama 20 hari terhitung sejak bulan November hingga nanti pertengahan Desember. Sehingga kurang lebih dalam kurun waktu beberapa hari pencegahan Firly Bahuri keluar negeri ini akan segera berakhir, sehingga kalau misalnya penyidik tetap tidak menahan Firly, akan ada kemungkinan Firly Bahuri ini ada potensi untuk bisa kabur ke luar negeri. Sehingga kita akan sama-sama nantikan apakah ternyata dalam proses pemeriksaan kali ini Firly Bahuri akan langsung ditahan atau tidak. Pemeriksaan ini diperkirakan berlangsung cukup lama karena untuk pemeriksaan pertama Firly sebagai tersangka berlangsung selama 10 jam namun tetap tidak ditahan, sehingga ada kemungkinan hari ini pemeriksaan akan berlangsung lebih lama. Total akan ada lebih dari puluhan pertanyaan akan ditanyakan karena di pemeriksaan pertama ada 40 pertanyaan, kurang lebih akan ada lebih banyak pertanyaan yang juga ditanyakan. Kemudian pastinya polisi akan melangsungkan gelar perkara sebelum nantinya menentukan apakah Firly Bahuri akan langsung ditahan atau tidak. Sementara demikian Egan, kita akan nantikan bagaimana hasil dari pemeriksaan dan tentunya apakah Firly akan ditahan atau tidak. Sementara demikian kembali ke Anda di studio. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.